Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di antara kita tentu tak ada yang tahu kapan terjadinya peristiwa akhir zaman. Tapi setidaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sejumlah informasi mengenai tanda-tanda yang akan menyertai datangnya hari tersebut. Salah satunya ialah akan muncul sosok jahat bernama Dajjal, di mana sosok ini disebut-sebut sangat kuat dan amat perkasa. Sampai-sampai tak seorang pun bisa menandingi serta menaklukkannya. Kecuali salah seorang nabi yang bakal turun dengan membawa sebilah pedang legendaris lintas zaman. Seperti apakah pedang legendaris yang diyakini menjadi penakluk Dajjal tersebut? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Sebagai orang beriman, tentu kita sangat meyakini bahwa yang namanya akhir zaman pastilah akan terjadi. Karena hal itu sudah menjadi ketetapan Allah dalam skenario penciptaan alam semesta dan telah disebutkan pula secara jelas di dalam Al-Quran. Dan sungguh, hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 7. Meski tak disebutkan kapan masa itu akan tiba, namun setidaknya Allah telah menggambarkan bagaimana situasi pada hari tersebut. Di antaranya semua orang mati akan dibangkitkan dari kuburnya, dan orang yang masih hidup akan dimatikan lalu dibangkitkan juga. Sementara langit, bumi maupun seluruh benda-benda di antara keduanya bakal hancur tanpa ada satupun yang tersisa. Di sisi lain, setidaknya Rasulullah juga telah mengabarkan kalau akhir zaman tidak akan mungkin terjadi tanpa didahului berbagai peristiwa penting. Dengan kata lain, sebelum datangnya akhir zaman akan ada tanda-tanda yang mendahuluinya. Tanda-tanda tersebut berupa terjadinya fenomena alam, berubahnya perilaku dan kehidupan umat manusia, munculnya sosok yang dianggap berbahaya sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Hal ini sebagaimana disebutkan pada hadis berikut. Dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampiri kami saat kami tengah membicarakan sesuatu. Ia bertanya, apa yang kalian bicarakan? Kami menjawab, kami membicarakan kiamat. Ia bersabda, kiamat tidaklah terjadi sehingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya. Rasulullah menyebut kabut, Dajjal, binatang, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam alaihissalam, Ya'juj dan Ma'juj, 3 gerhana, gerhana di timur, gerhana di barat, dan gerhana di Jazirah Arab, dan yang terakhir adalah api muncul dari Yaman menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Hadis riwayat Muslim. Pada hadis lain juga disebutkan, dari Auf bin Malik yang berkata, aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat perang Tabuk, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hitung 6 perkara yang akan terjadi sebelum kiamat, yakni kematianku, ditaklukkannya Baitul Maqdis, wabah penyakit menyebar, harta benda melimpah sehingga seseorang diberi 100 dinar, tapi ia masih ingin lagi. Fitnah atau cobaan masuk ke dalam setiap rumah, perjanjian yang terjadi antara kalian dan orang kulit putih, lalu mereka mengkhianati dan menyerang kalian di bawah 80 bendera, yang setiap bendera ada 12.000 tentara. Hadis riwayat Bukhari. Kalau merujuk keterangan Nabi, memang ada banyak tanda-tanda yang disebutkan, dari yang sifatnya umum sampai ke khusus. Tapi dari semua tanda-tanda yang disampaikan oleh beliau, ada beberapa tanda yang mungkin paling banyak diketahui orang. Salah satu di antaranya ialah munculnya sosok makhluk jahat bernama Dajjal. Peringatan tentang munculnya Dajjal menjelang akhir zaman memang sudah beberapa kali ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan jauh sebelum Rasulullah, hal yang sama juga sering dilakukan oleh para nabi kepada kaumnya, sebagaimana dinyatakan pada hadis berikut. Tidak ada utusan dari zaman Nuh yang tidak memperingati pengikutnya tentang Dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam memperingatkan tentang sosok Dajjal, Rasulullah secara gamblang menggambarkan seperti apa dan bagaimana bentuk wujud makhluk tersebut. Tak hanya itu, Rasulullah juga turut menjelaskan mengenai apa tujuan dibalik kemunculannya, dari mana ia akan keluar, dan siapa yang akan membinasakannya. Untuk perihal wujudnya, Dajjal digambarkan sebagai seorang laki-laki, memiliki postur tubuh pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan,
berambut keriting, dan mata buta sebelah. Namun ada juga riwayat lain yang menyebut sekaligus menambahkan kalau Dajjal memiliki ukuran tubuh yang besar, berkulit kemerahan, dan matanya seperti sebutir anggur yang menonjol. Adapun tujuan dibalik kemunculannya, Dajjal disebut akan datang untuk menyesatkan umat manusia. Terkhusus bagi orang beriman, tujuannya agar manusia mau berpaling dari Allah lalu mengikuti serta mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka saat menjalankan misinya tersebut, ia akan melakukan berbagai tipu daya setan, seperti menghadirkan syurga neraka melalui air dan api, menyembuhkan penyakit buta dan belang-belang sampai mematikan dan menghidupkan orang dengan mudah. Selain itu, ia juga akan menyebarkan fitnah di mana-mana. Dan karena fitnah itu, banyak golongan manusia yang nantinya bakal tersesat. Sebab tak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Maka itulah alasannya mengapa setiap muslim sangat dianjurkan untuk selalu memanjatkan doa khusus Dajjal. Tujuannya agar kita bakal dijauhkan dari fitnahnya. Sementara itu, mengenai dari mana Dajjal akan muncul dan siapa yang akan membunuhnya, Rasulullah menyebutkan kalau ia akan keluar dari daerah sepi antara negeri Syam dan Irak. Tepatnya dari sebuah daerah yang bernama Khurasan, sebuah kota yang berada di tanah Persia, yang kini menjadi bagian dari wilayah Iran. Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan. Hadis riwayat Tirmizi. Ketika telah muncul, Dajjal akan dibersamai oleh 70.000 orang Yahudi yang akan menjadi pengikutnya dan bakal mengacaukan bumi selama 40 hari lamanya sebelum pada akhirnya ia bakal takluk di tangan Isa sang putra Maryam. Kenyataannya, bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi untuk menaklukkan sosok Dajjal tentu sudah tak lagi diragukan. Pasalnya, Allah telah menegaskan hal tersebut di dalam Al-Quran. Juga Rasulullah melalui hadisnya, sebagaimana dinyatakan kalau Nabi Isa akan membunuh Dajjal tepat di depan gerbang kota Lod, sebuah kota yang dekat dari Baitul Maqdis dan saat ini telah menjadi wilayah kekuasaan Israel. Sesungguhnya, Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal di Babylon. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Nu'aim bin Hamad. Namun di balik kenyataan itu, ada satu hal menarik yang patut diungkap, yakni tentang sebuah pedang legendaris yang diyakini bakal digunakan Nabi Isa untuk menaklukkan Dajjal. Pedang tersebut bernama Al-Batar, sebuah pedang warisan yang dijuluki sebagai pedang para nabi. Alasannya karena pedang ini pernah digunakan oleh beberapa nabi terkemuka, termasuk Nabi Isa sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya nama-nama para nabi yang tertera pada sisi mata pedang tersebut, seperti Nabi Daud, Sulaiman, Musa, Harun, Yusa, Zakaria, Yahya, Isa, hingga Nabi Muhammad. Menurut kisah yang ada, pedang Al-Batar awalnya digunakan oleh Nabi Daud setelah berhasil mengambilnya dari Raja Jalut, yang merupakan pemilik pertama pedang tersebut. Seiring berjalannya waktu, Al-Batar kemudian berpindah tangan dari generasi ke generasi para nabi, hingga pada akhirnya pedang itu jatuh ke tangan Nabi Muhammad SAW. Entah benar atau tidak, apakah pedang Al-Batar yang bakal digunakan Nabi Isa saat membunuh Dajjal. Namun yang pasti, Dajjal akan terbunuh dengan senjata milik Nabi Isa, sebagaimana diceritakan dalam sabda Rasulullah SAW. Setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus di Syam. Kala itu, Dajjal berkelana di seluruh permukaan bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Pengikutnya sangat banyak, fitnahnya menyeluruh, dan tidak ada yang selamat darinya, kecuali sedikit saja dari kaum mukminin. Pada saat itu Nabi Isa turun, hamba-hamba Allah yang beriman berkumpul di sekelilingnya. Beliau kemudian berjalan bersama menjumpai Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia akan mencair seperti garam yang larut. Kemudian Isa berkata, "Sesungguhnya, aku memiliki satu pukulan untukmu. Engkau tidak akan luput dariku." Akhirnya Nabi Isa mendapatkannya dan membunuhnya dengan tombak, dan para pengikutnya kalah, sehingga orang-orang yang beriman mengejar dan membunuh mereka. Hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini seorang Yahudi di belakangku. Kemari, bunuh dia, kecuali Gorkat, karena ia adalah pohon orang Yahudi." Hadis riwayat Muslim. Dari petunjuk hadis ini, bisa saja Nabi Isa akan menggunakan pedang Al-Batar saat menaklukkan Dajjal. Mengingat pedang tersebut juga masih ada sampai sekarang dan tersimpan rapi di Museum Topkapi, Turki.
sahabat beriman, adakah di antara kalian yang pernah melihat langsung pedang tersebut? Semoga Allah senantiasa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.